Bab 3231. Kau milikku. Misi telah selesai. Lin Yi sedikit terkejut. Tanpa diduga, tugas terakhir kurir tersebut berakhir pada saat ini. Notifikasi sistem berakhir, dan Lin Yi tiba-tiba merasakan kehangatan yang luar biasa, seperti lautan, mengalir ke dalam tubuhnya. Segera, semua rasa sakit di tubuhnya lenyap pada saat itu. Kekuatan yang tadinya hilang seolah kembali ke tubuhnya saat itu juga. Wajah Lin Yi memperlihatkan senyum haus darah, bercampur dengan kepercayaan diri yang kuat. Ekspresi Treliso berubah, perasaan buruk muncul. Meskipun tidak ada perubahan situasi di kedua belah pihak, dia menyadari bahwa tatapan Lin Yi telah berubah. Kekuatan yang berasal dari pergelangan tangannya juga meningkat. Sebelumnya, dialah yang menekannya, tetapi sekarang, tampaknya Lin Yi yang menekannya. Pergilah menemui Tuhan. Treliso mengayunkan tangan satunya ke arah Lin Yi. Kau telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuhku, sekarang sudah terlambat. Begitu selesai berbicara, Treliso mendapati tangannya yang lain membeku di udara. Ditangkap oleh Lin Yi. Treliso terkejut, dia tidak percaya dengan pemandangan ini. Sebelumnya, Lin Yi membutuhkan kedua tangan untuk menangkis belati, sekarang dia bisa membebaskan satu tangan. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yi berubah begitu drastis. Dan pada saat itu, dia juga menyadari bahwa dia telah menjadi pasif. Kedua tangannya tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Bang! Lin Yi tiba-tiba mengangkat kakinya, dan mengenai lutut Treliso. Yang terakhir tersandung, tubuhnya condong ke depan. Lin Yi memanfaatkan kesempatan itu, merebut pisau dari tangannya, dan berbalik untuk menusukkannya ke punggungnya. Ah! Teriakan menggema. Treliso melotot, cedera punggungnya menyebabkan tubuhnya kejang-kejang kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada saat ini, Lin Yi, yang dipengaruhi oleh kekuatan tempur tingkat B, untuk sementara kembali ke kondisi puncaknya. Seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya berada dalam keadaan terangsang. Sepertinya ada kekuatan tak terbatas yang mengalir melalui tubuhnya. Potensi terpendam dalam dirinya sepenuhnya aktif setelah mencapai kekuatan tempur level B. Sebelum Treliso sempat bereaksi, Lin Yi menerjangnya seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Namun Treliso sudah mencapai level A, belum sekuat Song Jinmin, tapi tetap level A yang solid. Ketajaman pengamatannya memungkinkan dia untuk merasakan bahaya dari belakang. Dia melakukan gerakan berguling ke samping, menghindar ke satu sisi. Namun Lin Yi tampaknya mengantisipasi langkahnya, dia bergerak saat Treliso bereaksi. Sudah kubilang, kau telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuhku, sekarang giliranmu. Sambil memegang belati, dia menusukkannya lurus ke arah Treliso. Orang itu juga meraih lengannya, menggertakkan giginya, dan tetap teguh pada pendiriannya. Pembalikan peran antara pemburu dan mangsa menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia hanya bisa pasrah dan menerima keadaan. Namun Lin Yi dipenuhi dengan niat membunuh, hanya ada satu pikiran di benaknya. Bunuh dia. Segera. Aura Treliso tertutupi oleh aura Lin Yi. Karena terluka, dia tidak lagi mampu menahan kekuatan Lin Yi yang luar biasa. Semburan kekuatan dahsyat, seperti longsoran salju, menerjang Treliso. Belati tajam itu menusuk tepat ke tenggorokannya. Untuk sesaat, seolah-olah seluruh dunia menjadi sunyi. Treliso menatap dengan mata terbelalak, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keengganan. Dia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Namun, kerusakan pada trakeanya dan pecahnya arteri menyebabkan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Hidupnya telah memasuki hitungan mundur. Lin Yi tidak punya waktu untuk menunggu kematiannya. Setelah berurusan dengan Treliso, dia bergegas menuju Luoqi. Lin Yi mengangkat Luoqi, darah di perutnya sudah membeku. Luoqi berada dalam keadaan koma, sama sekali tidak responsif meskipun berbagai upaya dilakukan untuk membangunkannya. Dalam keadaan panik, Lin Yi meraba denyut nadi Luoqi. Meskipun lemah, itu masih ada. Dengan tergesa-gesa, Lin Yi mengeluarkan pil dari sakunya. Dia membuat benda-benda ini untuk perlindungan selama masa baktinya sebagai seorang pendeta Taois. Benda-benda itu memang dirancang untuk berguna dalam situasi seperti ini. Dia memberi satu kepada Luoqi dan juga mengambil satu untuk dirinya sendiri. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan-tindakan ini hanyalah sebuah fenomena yang mirip dengan secercah kehidupan terakhir. Dia tidak tahu berapa lama keadaan ini akan berlangsung. Namun dia tahu pasti bahwa begitu kondisi ini hilang, tanpa bantuan medis, mereka berdua akan mati di sini. Dan sekarang, rasa sakit itu sudah mulai muncul. Dengan pemikiran itu, Lin Yi mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Tao Cheng. Saudara Cheng, kata Lin Yi sambil menahan rasa sakit. Kamu di mana? Bagaimana situasinya? Treliso sudah mati, aku butuh bantuan sekarang. Aku mengaktifkan sinyal Beidou, kemarilah. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengaktifkan sinyal Beidou, dan membagikan lokasinya kepada Tao Cheng.
Namun Lin Yi tidak langsung pergi, dia melirik Treliso yang sudah meninggal. Dia mengambil pistol dan mengeluarkan kembali mantel katun yang sebelumnya dilepasnya, melipatnya beberapa kali, dan menutupi tangannya dengan mantel itu, lalu mendekati Treliso. Dor-dor. 2 jepretan berurutan, di lokasi yang berbeda. Dengan lapisan jaket katun, suara tersebut berhasil diredam. Setelah itu, Lin Yi menggendong Luoqi di punggungnya. Bersamaan dengan itu, dia menyelimutinya dengan mantel katun untuk mencegah hipotermia. Selangkah demi selangkah, Lin Yi membawa Luoqi pergi. Sementara itu, ia tetap waspada, siap menghadapi kemungkinan mengejar musuh. Seiring waktu berlalu, rasa sakit di tubuhnya semakin hebat. Lin Yi tahu bahwa efek dari hadiah sistem itu perlahan memudar, dan fungsi tubuhnya kembali ke kondisi cedera parah. Di tengah hamparan salju yang tak terbatas, Lin Yi berjalan dengan Luoqi di punggungnya, setiap langkah terasa berat. Luoqi, jangan tidur. Lin Yi terus berbicara dengan Luoqi. Dalam kondisi ini, jika Anda tidak berbicara terlalu lama, hal ini menimbulkan risiko yang mengancam jiwa. Suara Luoqi yang lemah terdengar menggema. Jangan tidur, kakak akan mengajakmu keluar. Aku merasa aku tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Dengan aku di sini, kau tidak akan mati. Ketua kelompok Tao dan yang lainnya akan segera datang. Aku tidak ingin mati, tapi aku takut aku tidak akan mampu bertahan sampai saat itu. Jika kamu meninggal, tidak akan ada tim yang tersisa. Apakah warisan ini dapat berlanjut atau tidak bergantung padamu? Tanggung jawab saya sebenarnya sangat besar. Jika sesuatu terjadi padamu, lalu apa gunanya aku tetap tinggal di sini? Senang sekali kau menggendongku, Xiaobing tidak punya kesempatan ini, tapi aku sangat mengantuk. Meskipun begitu, kamu tidak bisa tidur. Teruslah bicara denganku, kita akan segera keluar, semuanya akan lebih baik setelah kita keluar. Luoqi mulai menangis. Aku terlalu lemah, aku menghambat tim, jika itu kakak Qiang, dia pasti sudah lama meninggal. Aku tidak pantas menjadi bagian dari tim. Kau bukan bagian dari tim ini milik Brigade Pengawal Pusat, kau milikku. Bab 3232. Penyelamatan darurat. 200 km jauhnya di Sokramos, anggota grup 1 lainnya telah tiba di sini bersama orang-orang dari grup 4, dan bersembunyi di sebuah hotel yang agak kumuh. Orang-orang dari klub Banteng Darah sangat menyadari bahwa Lin Yi adalah dalang di balik masalah ini. Dalam pengejaran tersebut, mereka secara alami menjadikan dia sebagai target utama, dengan sebagian besar pasukan mereka dikerahkan untuk menangkapnya, sehingga mengurangi tekanan pada pihak Tao Cheng secara signifikan. Mereka lolos dengan mudah. Ketika Lin Yi menelepon, Tao Cheng menyalakan pengeras suara, agar kedua belah pihak dapat mendengar situasi dari pihaknya. Ketua kelompok Tao, kami akan segera kembali, saya serahkan urusan di sini kepada Anda, kata Sui Qiang. Tunggu, jangan terburu-buru. Meskipun situasinya mendesak, Tao Cheng tetap tenang seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin tim. Bagaimana mungkin kita tidak terburu-buru, jika tidak berbahaya? Lin Bro tidak akan menghubungi kita, pasti ada sesuatu yang terjadi, seru Xiaobing. Aku tahu, aku lebih cemas daripada kalian semua. Yu Xiying dengan tenang menahan Xiaobing, menenangkannya. Apapun situasinya, Tao Cheng adalah pemimpin tim. Meskipun dia bukan dari grup 4, ada hubungan atasan bawahan dalam hal pangkat, berbicara seperti itu tidak pantas. Tao Cheng berkata, aku akan ikut denganmu. Setelah berbicara, Tao Cheng menatap orang-orang dari kelompok 4 dan berkata, Treliso sudah mati, ini masalah besar, kita akan terbagi menjadi 2 kelompok. Kalian kembali ke Magadan dan katakan Lin Yi telah dibunuh oleh mereka, untuk mengalihkan perhatian mereka dan menciptakan peluang bagi kita. Tunggu pemberitahuan lebih lanjut dariku untuk tindakan selanjutnya. Setelah aba-aba diberikan, anggota dari kedua tim masuk ke dalam kendaraan dan kembali menuju daerah Magadan. Mengaum. Deru mesin itu mengejutkan Tao Cheng. Di jalan yang licin dan bersalju, mengemudi dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam sudah sangat berbahaya. Di dalam mobil, Tao Cheng menyadari bahwa suasana telah berubah total. Semua orang di grup 1 sedang mempersiapkan senjata mereka, memegang pisau di tangan, masing-masing memancarkan aura pembunuh. Suasana seperti ini belum pernah ia alami di grup 4. Tiba-tiba, dia teringat sebuah kalimat yang pernah diucapkan Ning Che. Grup 1 bukanlah grup 1 Brigade Pengawal Pusat, melainkan grup 1 Lin Yi. Pada hari ketika anggota grup 1 kembali terlibat masalah, Lin Yi tidak jauh dari kemungkinan untuk keluar. Sebaliknya, itu sama saja. Pada hari Lin Yi mendapat masalah, mereka tidak jauh dari meninggalkan Brigade Pengawal Pusat. Berapa lama lagi kita akan sampai? Tanya Sui Qiang. Menurut peta, masih ada 180 km lagi, sekitar 1,5 jam, jawab Zhao Yunhu. Tenanglah semuanya, kata Tao Cheng. Saya sudah mengatur agar bom asap dilepaskan, yang seharusnya bisa memberi kita waktu. Lin Bro terluka, kita tidak bisa tenang. Xiaobing berkomentar.
Treliso mencapai level A Lin Bro, sekuat apapun dia, akan kalah tipis darinya dan pasti terluka, terlambat sedetik saja bisa mengancam nyawanya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bing, Tao Cheng memperhatikan detail-detail di antara kata-kata tersebut. Situasinya lebih buruk dari yang kita bayangkan. Sambil memikirkan hal itu, Tao Cheng menghubungi nomor Liu Hong. Bos Liu, bisakah Anda mencari cara untuk mengajukan permohonan rute tur? Ada masalah dengan Lin Yi. Apa yang terjadi? Seru Liu Hong. Kami tidak tahu pasti, tetapi akan lebih baik untuk mengajukan permohonan rute wisata. Tempat ini terlalu terpencil, dan salju turun lebat, sehingga menyulitkan untuk berkendara, dan jauh lebih lambat. Oke, aku akan mengurusnya, dan akan selalu ada untukmu. Sebaiknya ada seseorang dari kedutaan yang terlibat, kita tidak bisa membiarkan ini bocor. Saya mengerti, kata Liu Hong. Apapun caranya, bawa Lin Yi kembali, dia tidak boleh terlibat masalah. Aku tahu. Setelah mengakhiri panggilan, Tao Cheng tetap diam. Orang-orang dari grup 1 semuanya bertekad untuk membunuh. Karena tidak mampu membiarkan hal lain menyita pikiran mereka, Tao Cheng menemukan cara untuk mengatasi dampak buruknya bagi mereka. Dalam waktu 1 jam 10 menit, Zhao Yunhu berkendara ke titik terdekat dengan Lin Yi berdasarkan jarak garis lurus. Melihat anggota grup 1 bersiap turun dari kendaraan, Tao Cheng berkata, Surpas dan Xiao Bing tetap di sini untuk memantau situasi. Kita harus pergi. Itu perintah. Tao Cheng meninggikan suara, menghentikan keduanya. Baik, ketua kelompok Tao. Tao Cheng mengangguk, yang lain, ikutlah denganku. Ya. Tao Cheng turun dari kendaraan lebih dulu, memimpin anggota grup 1 lainnya masuk ke dalam hutan. Saat itu, langit sudah agak redup, tetapi jarak pandang masih rendah. Saat memasuki hutan, Tao Cheng, Sui Qiang, dan Yu Xiying memimpin jalan. Kekuatan ketiganya adalah yang terbesar, menyerbu di garis depan. Jalan yang mereka buka meringankan banyak hambatan bagi mereka yang berada di belakang. Memastikan kecepatan keseluruhan tetap konsisten. Dengung, dengung, dengung. Pada saat itu, telepon Tao Cheng berdering, itu adalah panggilan dari grup 4. Saudara Cheng, kami sudah menyebarkan beritanya, sebentar lagi akan sampai ke telinga klub Banteng Darah, sedikit meringankan pencarian mereka terhadap ketua tim Lin. Kalian temukan Xiao Bing, dukungan dari luar. Setelah mengakhiri panggilan, kelompok itu terus maju, jantung setiap orang berdebar kencang. Mereka tidak tahu situasi seperti apa yang menanti mereka di depan. Shao Jianfeng tiba-tiba mengumpat. Sinyal bos berhenti bergerak. Berhenti bergerak. Semua orang berkumpul, dan mendapati bahwa sinyal tersebut memang telah berhenti bergerak dan berubah menjadi merah. Ini adalah sumber sinyal yang dirancang khusus untuk Brigade Pengawal Pusat. Jika target tidak bergerak selama 5 menit, sumber sinyal berubah menjadi merah, sedangkan jika bergerak, berubah menjadi hijau. Biasanya, tidak ada yang terlalu memperhatikan kondisi sumber sinyal. Namun sekarang, sumber sinyal Lin Yi yang tidak bergerak kemungkinan besar menandakan bahaya. Jangan berlama-lama, percepat, desak Tao Cheng. Tapi jangan panik, tidak ada suara di sekitar, situasinya mungkin tidak seperti yang kita duga, namun kita harus bergegas. Sementara itu, Lin Yi terjatuh ke salju sambil menggendong Luoqi. Salju setebal hampir setengah meter langsung menutupi tubuh mereka. Saat ini, sisa kekuatan terakhir telah habis, bahkan Lin Yi pun tak mampu bertahan. Luoqi. Di tengah salju, Lin Yi menggertakkan giginya, berusaha untuk bangkit. Namun, seluruh tubuhnya tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Lin Yi memanggil lagi, namun tidak mendapat respons. Lin Yi mengulurkan tangannya dan meraih lengan Luoqi, mengguncangnya dengan kuat, namun Luoqi sama sekali tidak bereaksi. Pada akhirnya, energinya habis. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berjabat tangan lagi. Sementara itu, penglihatan Lin Yi menjadi kabur. Warna putih di sekitarnya tampak seperti bayangan. Tekad yang luar biasa, di bawah dampak ganda dari cedera parah dan cuaca buruk, tidak lagi mampu melawan. Tanpa terkendali, kepala Lin Yi tertunduk dan tenggelam ke dalam salju. Sisa kesadaran terakhirnya memudar, dan dia benar-benar pingsan. Saat hampir kehilangan kesadaran, Lin Yi samar-samar mendengar seuntai suara. Namun, dia tidak bisa lagi membedakan apakah itu kenyataan atau halusinasi. Bab 3233. Berpacu melawan maut. Di pinggir jalan, Zhang Chaoyue dan Xiao Bing telah bertemu dengan Su Ting dari kelompok keempat. Karena mereka pernah menjalani masa pemulihan bersama sebelumnya, Xiao Bing dan Su Ting menjadi cukup dekat. Tao Cheng memanggilnya karena dia bertugas sebagai tenaga medis di kelompok keempat. Perannya mirip dengan peran Luoqi di grup pertama. Kehadirannya di sini juga membuat segalanya lebih mudah. Namun saat ini, tak satu pun dari mereka yang ingin mengobrol panjang lebar. Seluruh perhatian Xiao Bing tertuju pada Lin Yi, sama seperti para pria yang menunggu di luar ruang bersalin. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa tenang. Dengung-dengung-dengung.
Saat itu, telepon Zhang Chaoyue berdering, itu adalah panggilan dari Yu Xiying. Dia baru saja menjawab panggilan itu, dan sebelum Zhang Chaoyue sempat berbicara, dia mendengar Yu Xiying dengan bersemangat berkata, "Cepat, bos dan Luoqi kehilangan banyak darah, dan mereka sekarang syok. Operasinya perlu dijahit. Ambil obatnya. Cepat." Oke, saya sedang dalam perjalanan sekarang." Sambil berbicara, Zhang Chaoyue menyalakan mobil. "Bagaimana keadaan bos dan Luoqi? Apakah kritis? Apakah ada bahaya yang mengancam nyawa mereka?" "Mereka sudah syok, cari saja apapun yang bisa kau temukan, bos tidak akan selamat." Zhang Chaoyue melempar ponselnya ke samping dan mengemudi menuju kota. Meskipun klub Blood Bowl masih ada, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang. Lewati bagian belakang, ada rumah sakit di kota ini, kata Xiao Bing. "Sebaiknya kita membajak ambulans, mereka terlalu terluka parah untuk dioperasi di dalam mobil ini," kata Su Ting. "Serahkan urusan ambulans padaku, kalian ambil perlengkapan lain dari rumah sakit." Baiklah. Mereka mengelilingi pinggiran kota kecil itu dan berkendara ke rumah sakit terbesar di sana. Meskipun disebut sebagai rumah sakit terbesar, sebenarnya lebih mirip klinik yang lebih besar. Untungnya, begitu mereka tiba, rumah sakit tersebut langsung buka. Melihat ketiganya bergegas masuk, seorang dokter berjenggot besar bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah ini pasien darurat?" "Hentikan omong kosong ini." Zhang Chaoyue menodongkan pistol ke kepalanya. "Bawa kami untuk mengambil obatnya." Dokter berjanggut besar itu terkejut, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Jangan tembak. Jika kamu tidak ingin mati, segeralah bekerja sama." Oke, aku akan mengantarmu." Pada saat itu, dokter-dokter lain bergegas mendekat, dan Xiao Bing mengarahkan pistolnya ke kepala mereka. "Tetap di tempat, jika kamu tidak ingin mati." Keduanya bermata merah, siap menembak siapapun yang berani bergerak. Di bawah paksaan mereka, Su Ting memimpin mereka untuk mendapatkan peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan. Dia adalah orang yang paling profesional di sini. Tanpa dia, Zhang Chaoyue dan Xiao Bing tidak akan mampu mengatasi ini. Namun mereka tidak berdiam diri, mereka menyingkirkan beberapa orang yang tidak relevan, hanya menyisakan beberapa tokoh yang mirip pemimpin. "Saya butuh ambulans, di mana letaknya?" kata Zhang Chaoyue. "Masuk, diparkir di halaman. Bawa aku ke tempat kuncinya, cepat." Oke, aku akan mengantarmu sekarang." Zhang Chaoyue membawa dokter berjanggut besar itu pergi, sementara Xiao Bing tetap tinggal untuk mengawasi dua orang yang tersisa dan berjaga-jaga di luar. Jika orang-orang dari Blood Bowl Club tiba, semua orang akan celaka. Tak lama kemudian, Su Ting muncul dari koridor dengan membawa peralatan, dan dokter yang digendongnya membawa dua kotak besar berisi obat-obatan yang lengkap. "Apakah ini cukup?" tanya Xiao Bing. "Masih ada 2 mesin lagi yang perlu diambil." Di sisi lain, Zhang Chaoyue telah mendapatkan kunci mobil. Dia bekerja sama dengan Su Ting untuk memuat semua barang ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, Zhang Chaoyue memanggil dari jarak yang tidak terlalu jauh. "Semuanya sudah siap, urus orang-orangnya." Xiao Bing mengerti dan melumpuhkan semua dokter. "Kalian berdua masuk ke ambulans, kita bagi tugas, dan bertemu di tempat yang telah kita sepakati sebelumnya." Ketiganya berjalan keluar dari rumah sakit dan berkendara menuju pinggiran kota. Untungnya, tidak terjadi kecelakaan. Tak lama kemudian, mereka pergi, dan Zhang Chaoyue menelepon kembali. "Kalian di mana? Kapan kalian akan keluar?" "Sebentar lagi, Anda akan berada di sana untuk meliput kami." Sekitar 10 menit kemudian, mereka melihat sekelompok sosok bergegas ke arah mereka. Mereka buru-buru keluar dari mobil dan pergi untuk menutupi mereka. Sui Qiang menggendong Lin Yi, yang anggota tubuhnya lemas dan berlumuran darah, serta tidak sadarkan diri. Saat menyikat rambut, air mata menggenang di mata Zhang Chaoyue dan Xiao Bing. "Lin bro, lihat aku, Lin bro. Sekarang bukan waktunya untuk menangis," kata Tao Cheng. "Cepat masukkan kedua orang ini ke dalam ambulans." Dengan tergesa-gesa, kelompok itu keluar dari hutan. Zhang Chaoyue, Zhao Yunhu, dan Shao Jianfeng melindungi mereka sampai Lin Yi dan Luoqi dimasukkan ke dalam ambulans. Sui Qiang mengemudi, Tao Cheng duduk di kursi penumpang. Yu Xiying, Xiao Bing, Zhao Yunhu, dan Su Ting ada di dalam kabin. Yang lain ingin masuk, tetapi sudah tidak ada tempat lagi. Dibandingkan dengan yang lain, Yu Xiying dan Xiao Bing memiliki keterampilan medis yang lebih baik di antara para pria dan dapat membantu Su Ting. Namun Zhao Yunhu datang untuk memberikan transfusi darah kepada Luoqi. Golongan darahnya cocok dengan Luoqi, sedangkan golongan darah Xiao Bing cocok dengan Lin Yi. Tubuh mereka sudah membeku kaku, lepaskan pakaian mereka dan pijat tangan serta kaki mereka, atau kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Mereka mengoyak pakaian mereka, memperlihatkan luka-luka yang mengerikan. Sambil memegang lengan dan kaki mereka,
mereka menggosoknya dengan kuat, dan dengan cepat melihat beberapa perbaikan. Urus saja hal-hal lain dulu, kami akan menangani transfusi darah sendiri. Berbicara, Zhao Yunhu memberikan tabung transfusi kepada Xiao Bing. Keduanya segera memulai, mentransfusikan darah mereka ke Lin Yi dan Luo Qi. Su Ting menyuntik mereka dengan obat antiinflamasi, sementara debridemen dan pemasangan peralatan sedang berlangsung. Selama proses ini, Su Ting sangat tegang. Darah di dalam luka telah membeku, yang merugikan operasi tersebut. Kondisi Luo Qi lebih parah, aku akan menanganinya dulu. Awasi juga kondisi ketua tim Lin, fokus. Kita tidak boleh lengah sekarang, kata Su Ting. Apakah mereka dalam bahaya? Tanya Xiao Bing. Pertanyaan ini juga ada di benak semua orang. Aku juga tidak tahu, serahkan saja pada takdir. Sekarang bukan waktunya untuk berempati, Su Ting tidak mampu bersikap sentimental. Dia membalut perut Luo Qi dengan kain kasa, lalu menyatukan kedua tangannya dan menekan dadanya. Sementara itu, Yu Xiying terus memberikan CPR kepada Lin Yi. Zhao Yunhu dan Xiao Bing, yang sedang melakukan transfusi darah, juga tetap sibuk, menggunakan tangan mereka yang lain untuk menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Siapkan adrenalin, 1 dosis 2 ml, dan 1 dosis 4 ml, kata Su Ting. Aku tidak akan menyerah, kita akan menyelamatkan mereka. Bab 3234. Berpacu melawan waktu. Dosis sebesar itu, Anda yakin tidak apa-apa? Orang yang bertanya itu adalah Tao Cheng, yang duduk di kursi kopilot. Menurutnya, dosis adrenalin untuk orang dewasa adalah 0,5 ml. Sekarang dosis Luo Qi dikalikan 4 kali, dan dosis Lin Yi dikalikan 8 kali. Ini sudah menakutkan. Pada titik ini, kita harus menggunakan pengobatan yang lebih kuat, kata Su Ting, bahkan kesalahan kecil pun bisa berakibat fatal. Tao Cheng tidak mengatakan apapun lagi karena dia bukan ahli di bidang ini, dia hanya bisa berharap Su Ting tahu apa yang sedang dia lakukan. Sambil memegang adrenalin yang telah disiapkan, Yu Xiying dan Su Ting menyuntikkan adrenalin tersebut ke dalam pembuluh darah Lin Yi dan Luo Qi masing-masing. Saudaraku, bantu aku menyiapkan defibrilator, kita akan membutuhkannya nanti. Su Ting menekan dada Luo Qi dengan kuat, tetapi setelah belasan kali ditekan, tidak ada respons. Lalu dia membuka mulutnya, mencubit hidungnya, dan mulai melakukan pernapasan buatan. Namun, bahkan setelah lebih dari 20 kali percobaan, EKG tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas apapun. Kini semua orang di dalam mobil panik, jika ini terus berlanjut, ini benar-benar akan menjadi bencana. Butiran keringat sebesar kacang menetes dari dahi Su Ting, dan ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Setelah pernapasan buatan, Su Ting kembali menggenggam kedua tangannya untuk melakukan CPR pada Luo Qi. Setelah belasan kompresi lagi, tetap tidak ada respons. Siapkan 1 ml adrenalin lagi, kata Su Ting. Meskipun hanya dengan satu tangan yang tersedia, itu tidak menghalangi mereka, adrenalin segera disiapkan, dan Su Ting memberikan suntikan lagi kepada Luo Qi. Su Ting mengambil alat defibrilator dan terus merawat Luo Qi, berpacu melawan maut. Helikopternya sudah siap, kita berjarak 20 km, dan kita akan bertemu dalam waktu sekitar 15 menit, kata Tao Cheng. Mendengar itu, semua orang menghela napas lega secara bersamaan. Selama mereka naik helikopter, mereka akan sepenuhnya aman dan dapat merawat keduanya dengan baik. Berbunyi. Suara dari monitor itu membuat semua orang menoleh secara bersamaan. Detak jantung Luo Qi telah kembali. Berbunyi. Suara lain. Wah, wah, wah. Saudari Ying. Xiao Bing memeluk Yu Xiying dan mulai menangis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya memeluk Yu Xiying dan menangis. Yu Xiying dengan lembut mengusap punggung Xiao Bing, matanya juga berkaca-kaca. Zhao Yunhu juga melakukan hal yang sama. Dengan air mata berlinang dan ingus mengalir, dia menangis dengan bodoh. Perasaan tim satu, hanya mereka yang berada di tim satu yang memahaminya. Kenyataan bahwa keduanya telah sadar kembali adalah keberuntungan terbesar dalam hidup mereka. Su Ting menghela napas lega. Setelah detak jantung pulih, kini hanya luka tusukan pisau yang tersisa untuk ditangani, itu lebih mudah diatasi. Karena helikopter sudah dekat, Su Ting memutuskan untuk membersihkan luka mereka terlebih dahulu dan menunda operasi hingga mereka berada di pesawat. Saudara Qiang, lebih cepat, perintah Su Ting. 5 menit lagi, pembersihan luka mereka akan selesai. Sebaiknya mereka langsung naik helikopter setelah itu, agar tidak membuang waktu. Serahkan saja padaku, kata Sui Qiang pelan. Dengan menekan pedal gas secara perlahan, Sui Qiang meningkatkan kecepatan. Bersamaan dengan itu, Tao Cheng menghubungi mobil-mobil lain melalui radio, menginstruksikan mereka untuk mencapai lokasi yang ditentukan dalam waktu 5 menit. Di mana ada harapan, di situ ada kekuatan. Peningkatan kemampuan Lin Yi dan Luo Qi adalah motivasi terbesar tim 1. 5 menit itu berlalu dengan cepat. Sesampainya di ruang terbuka, mereka melihat sebuah pesawat penumpang kecil, bukan helikopter seperti yang mereka duga.
Saat mereka tiba, kontak mereka sudah berada di sana menunggu. Ketua grup Tao, saya telah membawa dokter untuk membantu Anda, kata pejabat kedutaan itu. Terima kasih, pemimpin. Selama proses serah terima, tim 1 dan tim 4 dengan cepat memindahkan keduanya ke dalam pesawat. Setelah semuanya siap, Tao Cheng berkata, Pimpin, situasinya mendesak. Kami akan segera berangkat. Terima kasih atas dukungan Anda. Mengapa berkata demikian? Tanpa Anda, bangsa ini tidak akan memiliki kekuatan. Tao Cheng berdiri tegak dan memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Setelah berada di dalam pesawat, pesawat pun lepas landas. Suting dan 2 dokter yang mendampinginya memulai persiapan terakhir. Anggota tim 1 lainnya terus memperhatikan monitor. Jantung-jantung itu masih berdetak, hanya saja agak lemah. Golongan darah yang lain apa? Mari kita tukar jika perlu, tanya dokter Parubaya yang mendampingi. Tidak perlu berganti, mengambil darah dari kami tidak akan membunuh kami, jawab Xiao Bing, cukup ambil darah kami. Golongan darahku sama dengan bos, biar aku yang mengerjakannya, kata Shao Jianfeng. Minggir, aku yang akan melakukannya, desak Xiao Bing. Jangan lambat-lambat, beri aku waktu sebentar untuk transfusi. Tanpa basa-basi lagi, Shao Jianfeng memasukkan salah satu ujung alat transfusi ke lengannya. Xiao Bing tidak punya pilihan selain duduk. Bersabarlah, hanya darahmu yang cocok dengan darah Luoqi, kata Shao Jianfeng kepada Zhao Yunhu. Tidak apa-apa, kata Zhao Yunhu, tambahan 1000 ml lagi tidak masalah. Melihat mereka berbicara dan tertawa tentang hal-hal seperti itu, kedua dokter tersebut sangat penasaran tentang identitas mereka. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk merasa ingin tahu. Setelah persiapan akhir selesai, operasi akan segera dimulai. Pada saat itu, pesawat tersebut juga terbang dengan kecepatan penuh menuju kota Jing. Kabin itu sangat sunyi, para anggota tim 1 saling memandang, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Di Magadan, kebakaran di Tons Bar telah dipadamkan. Dulunya merupakan bar paling ramai di kota, kini tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan yang gelap. Kurang dari sepertiganya yang tetap utuh. Para anggota Blood Bowl Club berkumpul di sebuah restoran di seberang jalan. Setelah memberikan sejumlah uang kepada pemiliknya, tempat itu menjadi markas sementara mereka. Meskipun sebagian bangunan terbakar dan kerugiannya besar, senyum tetap terpancar di wajah semua orang. Tidak ada alasan lain selain karena Lin Yi telah meninggal. Kekuatannya sungguh menakutkan, bahkan Maldi pun terbunuh olehnya. Rumor tentang ini sudah beredar sejak lama. Maldi tidak pernah sebanding dengan Lin Yi. Seorang pria botak yang memegang gelas anggur berkata, dan sudah kukatakan sebelumnya, untuk mengalahkan Lin Yi, hanya seseorang dengan kemampuan setara level A yang mampu melakukannya. Ya, kami meremehkannya sebelumnya, kata pria Afrika di seberang meja. Jika bukan karena campur tangan gubernur dalam operasi ini, dia mungkin sudah berhasil melarikan diri. Sejujurnya, para anggota Blood Bowl Club masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu Lin Yi sudah mati, dan di mata mereka, hanya Treliso yang mampu membunuhnya. Mereka secara alami menganggap dialah yang berjasa atas pencapaian tersebut. Aku penasaran dari mana mereka mendapatkannya, membawa kembali jenazahnya bisa menghasilkan uang. Pria botak itu mengangguk, setuju dengan gagasan tersebut. Tepat saat itu, sebuah teriakan memecah ketenangan. Cepat kemari, ada sesuatu yang terjadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.